Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, yakni nama saya Balian Lubis dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 3. Baik, sebagaimana yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu, yakni mencari naskah kuno. Di sini saya akan mengambil naskah kunonya dari Sumatera Utara, yakni Pustaha Laklak Batak. Di Sumatera Utara, pohon kayu alim dapat dijumpai di daerah Barus Hulu, di sekitar perdomuan Kabupaten Dairi dan juga daerah Pulau Raja, Kecamatan Bandar Pulau, serta Kabupaten Asahan. Kulit kayu tersebut dikupas dari pokoknya dalam kupasan yang panjangnya dapat mencapai 7 meter dan lebarnya hingga 60 cm tergantung pada banyak pohon. Kulit kayu alim ini diolah menjadi baku yang disebut pustaha yang bentuk dan ukurannya berbeda-beda dan tidak memiliki sampul kayu untuk menjilitnya. Pustaha yang mewah pada umumnya menggunakan sampul atau lampak yang memiliki ukiran indah. Pustaha laklak ini dituliskan selembar-lembar dengan menggunakan tinta hitam. Penulisan yang dibuat berlipat-lipat dan bolak-balik memiliki tujuan untuk memudahkan dalam pembacaannya. Sebuah pustaha atau buku terdiri dari laklak dan lampak. Laklak adalah kertasnya, yaitu lembaran-lembaran sebagai media yang ditugaskan, sedangkan lampak adalah penutup bukunya. Lembaran-lembaran pustaha tersebut berwarna coklat muda kejinggaan dan terdapat serat-serat halus yang memang menunjukkan bahannya dari kulit kayu. Pustaha laklak ini dapat dijumpai di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yang tercatat ada lebih dari 200 pustaha laklak yang disimpan, baik itu di ruang tata pamer maupun di ruang koleksi. Selain itu, pustaha laklak juga disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ratusan pustaha laklak juga disimpan di museum-museum luar negeri seperti Belanda dan Jerman. Pustaha ditulis di atas kulit kayu yang dilipat menggunakan mode konkertina atau semacam akordion dan terkadang dilengkapi dengan papan. Meskipun bahasa Batak memiliki banyak dialek, tetapi bahasa tulis yang digunakan dalam pustaha tetap seragam tanpa mengurangi ciri khas lokalnya. Pustaha ditulis di atas kulit kayu yang dilipat menggunakan. Di Sumatera Utara, setidaknya ada 5 jenis aksara yang ditanggapi nenek moyang, yaitu aksara Toba, aksara Karo, aksara Mandailing, aksara Dairi, dan aksara Simalungun. Peninggalan 5 aksara tersebut yang kemudian dijadikan dasar tulisan tulis pustaha laklak etnis Batak. Naskah-naskah Batak pada umumnya ditulis pada 3 jenis bahan. Kulit kayu. Yang pertama kulit kayu atau laklak, yang kedua bambu, dan yang ketiga tulang kerbau. Pustaha laklak merupakan kitab peninggalan nenek moyang Batak yang bertuliskan aksara Toba. Pustaha laklak yang ada di Sumatera Utara umumnya berisi tentang ilmu-ilmu hitam seperti pangulubalang, tunggal panalawuan, pamunu tanduk, gadam, dan lain sebagainya. Selain itu juga tentang ilmu putih seperti penolak bala dan pagar. Ada juga tentang ilmu nujum seperti meramal dengan menggunakan tanda-tanda binatang dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Ada juga yang tidak kalah penting adalah rahasia pengobatan tradisional menggunakan ramuan tanaman rempah-rempah
Saat ini di Eropa, di belahan dunia sebelah sana, para ilmuwan sedang melakukan penelitian ilmiah tentang khasiat rempah dan teknik pengobatan ini. Kata Rusmin Tumanggor, antropolog Universitas Indonesia, di acara Jalur Rempah yang diselenggarakan di Museum Nasional Jakarta beberapa waktu yang lalu. Proses pembuatan pustaka Lak-Lak seperti diungkapkan oleh Kurmatin Nasoichan dalam bukunya Media Penulisan Pustaka Lak-Lak. Tidak semua orang yang memiliki kemampuan dalam pustaka Lak-Lak. Ia harus dilakukan dengan ritual yang dipimpin oleh seorang datu dan dilakukan pada hari-hari tertentu. Oleh sebab itu, pustaka Lak-Lak merupakan suatu kitab sakral yang pembuatannya seperti komentar membuat objek-objek sakral lainnya, semisal patung Pengulu Balang dan tongkat tunggal Panaluan. Pustaka Lak-Lak terbuat dari kertas sebuah pohon yang bernama kayu alim. Kayu ini merupakan salah satu spesies dalam genus Aquilaria yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya di hutan hujan tropis, baik itu Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam maupun di India Utara. Di Sumatera Utara, pohon kayu alim dapat dijumpai di daerah Barus Hulu, di sekitar pertemuan Kabupaten Dairi, juga daerah Pulau Raja, Kecamatan Bandar Pulau, serta Kabupaten Asahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan panjang dan lebarnya dan semisal lainnya. Pustaka Lak-Lak ini berbentuk persegi dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sampul dan bagian lembaran isi. Pustaka ini memiliki ukuran panjang sampul 22,5 cm, lebarnya 12 cm, tebal 7 cm, dan panjang keseluruhan naskah adalah 555 cm. Pustaka ini memiliki 106 halaman yang dituliskan bolak-balik dengan 25 lipatan. Dalam proses alih aksara dan alih bahasa, dibagi menjadi 4 bagian, antaranya bagian depannya yang terbagi atas sisi 1 dan sisi 2, serta bagian belakangnya yang terbagi atas sisi 1 dan sisi 2. Pustaka Lak-Lak Podani Tabas Narambuni Porhas ini berisi mantra untuk melawan musuh. Selain itu berisi juga ramalan-ramalan dan juga hari baik untuk melakukan sesuatu. Pustaka Lak-Lak beraksara dan berbahasa Toba itu sudah dalam kondisi sangat rusak. Sekarang tersimpan di Museum Negeri Sumatera Utara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.